warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Airis selaku Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 2 Cibinong dan para hadirin serta teman-teman sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Hiana Raini selaku MC dan pemateri kelompok 8 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan dan menceritakan isi dari novel Dia Adalah Kakakku karya pengarang Terelie. Anggota lain yang turut berpartisipasi adalah Nesha Oktaviana, Syakila Natasha, dan Putri Rania Faiza. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas ialah mengenai latar belakang penulis, identitas novel, sinopsis, kelebihan dan kekurangan novel, serta penutup. Selanjutnya akan ada pemaparan profil dari penulis novel oleh rekan saya, Syakila Natasha. Sebelum ke bagian ulasan buku, marilah kita mengenal lebih jauh tentang penulis novel Dia Adalah Kakakku. Novel berjudul Dia Adalah Kakakku ditulis oleh Terelie. Terelie lahir pada tanggal 21 Mei 1979. Ia merupakan anak dari seorang petani biasa yang tumbuh dewasa di pedalaman Sumatera. Yang unik dari penulis ini adalah Terelie bukanlah nama asli, melainkan nama pena yang diberikan di setiap karyanya. Nama asli Terelie adalah Darwis. Terelie diambil dari bahasa India yang berarti untukmu. Terelie adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Kehidupan masa kecil yang dilalui Terelie penuh dengan kesederhanaan yang membuatnya tetap sederhana hingga kini. Terelie menempuh pendidikannya di SD Negeri 2 Kikim Timur, Sumatera Selatan, kemudian melanjutkannya di SMP Negeri 2 Kikim, Sumatera Selatan. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan menengah atasnya di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Setelah lulus dari SMA, ia melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Indonesia di Fakultas Ekonomi. Terelie menikah dengan Rizky Amelia dan dikaruniai 2 anak, yaitu Abdullah Pasai dan Faizah Askia. Sejak tahun 2005, total telah ada 30 buku yang ditulis oleh Terelie. Penggemar Terelie berasal dari berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga dewasa. Tidak seperti penulis pada umumnya, Terelie tidak pernah menuliskan biodata seperti kontak, riwayat hidup, dan lainnya. Namun, Terelie hanya menuliskan alamat blog, sehingga banyak yang mengira bahwa Terelie adalah penulis asing yang bukunya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Terelie memang sepertinya tidak ingin dipublikasikan ke umum mengenai kehidupan pribadinya. Bahkan pada bagian tentang penulis yang ada pada novel-novel karya Terelie, tidak terdapat informasi mengenai dirinya. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai identitas novel. Judul novel Dia Adalah Kakakku, penulis Terelie, penerbit Republika Penerbit, kota terbit di Jakarta, tahun terbit 2018, tebal buku 398 halaman, kategori fiksi, ISBN 978 602 5734 373. Dia Adalah Kakakku merupakan salah satu karya Terelie yang menceritakan tentang Laisa, seorang putri sulung yang hidup di sebuah kampung terpencil di pedalaman hutan Sumatera, tepatnya di sebuah lembah bernama Lembah Lahambai. Laisa mempunyai 4 orang adik bernama Dalimunte, Ika Nuri, Wibisana, dan Yasinta. Di cerita dijelaskan bahwa sang ayah meninggal diterkam harimau ketika sang ibu, Lai Nuri, sedang hamil Yasinta. Setelah suaminya meninggal, ibunya harus bekerja keras untuk membesarkan kelima anaknya. Sebagai anak pertama, Laisa tumbuh menjadi seorang kakak yang tegas dan disiplin, sehingga mampu membimbing keempat adiknya untuk hidup dengan kerja keras, agar dapat mengubah nasib kehidupan. Meski dikenal dengan kepribadian yang keras, Laisa merupakan seorang kakak yang sangat menyayangi adik-adiknya. Bahkan, ia rela mengorbankan impiannya untuk sekolah, karena saat itu sang ibu tidak sanggup membeli baju sekolah untuk adiknya Dali.
Sejak saat itu, Laisa menghabiskan seluruh waktu dan tenaga untuk membantu ibunya mengurus ladang dan mengumpulkan uang agar adik-adiknya dapat melanjutkan sekolah. Sangat banyak pengorbanan yang telah diberikan Laisa demi adik-adiknya. Ia bahkan nekat menghadapi harimau Gunung Kender demi menyelamatkan ikan nuri dan Wibisana yang saat itu lari dari rumah. Ia bahkan rela menembus hujan di tengah malam, melewati bukit demi menyelamatkan Yasinta yang tengah sakit keras. Ia juga berani membela Dalimunte di depan seluruh warga dalam pertemuan di balai kampung. Laisa juga berani mengambil keputusan mencoba menanam stroberi di kampung mereka. Meski percobaan pertama gagal, Laisa tidak pantang menyerah dan selalu berani mencoba. Berkat kegigihannya tersebut, usaha perkebunan stroberi keluarga mereka semakin berkembang dan menjadi contoh bagi para penduduk sekitar. Dan berkat ia dan sang ibu pula, adik-adiknya bisa mendapat pendidikan yang baik. Bahkan, dua adiknya, Dali dan Yas, mendapat beasiswa S2 di luar negeri. Sementara itu, Ikan Nuri dan Wibisana tidak melanjutkan pendidikannya, dikarenakan ingin fokus dengan hobinya saat itu. Kini, keempat adiknya menjadi orang-orang sukses di bidangnya masing-masing. Dalimunte berhasil menjadi profesor ternama. Ikan Nuri dan Wibisana memiliki bengkel modifikasi mobil balap, dan Yasinta menjadi sarjana biologi lulusan Belanda. Lalu bagaimana dengan nasib Laisa? Dilahirkan tidak sedar dengan adik-adiknya, membuat Laisa memiliki kondisi fisik yang sangat jauh berbeda. Tubuh gendut dan gempal, ditambah dengan rambut gimbalnya tentu menjadi perbincangan dan olokan para tetangga. Gunjingan tetangga semakin parah kala di umur lebih dari 26. Dirinya tak kunjung mengenalkan calon suami kepada sang ibu. Padahal, umur tersebut merupakan batas usia para penduduk sana untuk hidup melajang. Tapi Laisa sama sekali tidak mengubris gunjingan tersebut dan memilih fokus untuk menyekolahkan adik-adiknya. Adiknya Dali yang tidak tahan dengan olokan para tetangga pun memilih mengenalkan laki-laki kepada kakaknya. Tetapi ketika mengadakan pertemuan, pria tersebut justru menolak menikahi Laisa dengan alasan bahwa Laisa bukanlah wanita yang menarik. Beberapa tahun berlalu, pria tersebut kembali datang dan menawarkan Laisa untuk menjadi istri kedua, karena istri pertamanya yang tak kunjung hamil. Namun, kegagalan justru menerpa Laisa untuk kedua kalinya di saat malam pertemuan. Istri pria tersebut dikabarkan tengah berada dalam kondisi mengandung. Sejak kejadian itu, Laisa tidak lagi mengubris tawaran adiknya untuk mengenalkan Laisa dengan laki-laki manapun. Konflik dari cerita ini sebenarnya telah diceritakan sejak awal cerita dimulai, di mana sang ibu yang tiba-tiba mengirim pesan meminta seluruh anaknya yang merantau untuk kembali ke rumah, karena putri sulung di keluarga tersebut, yakni Kak Laisa, yang tiba-tiba jatuh sakit. Sang kakak yang selama ini dipercaya memiliki kondisi tubuh yang kuat, justru menyembunyikan penyakit kanker paru-paru stadium akhir yang telah lama dideritanya. Ia menyembunyikan fakta tersebut dengan alasan tidak ingin merusak hari bahagia kedua adiknya, yang akan melangsungkan pernikahan keesokan hari setelah dia dinyatakan menderita kanker paru-paru stadium 2. Singkat cerita, keempat adiknya telah tiba di rumah mereka. Saat itu pula Laisa meminta adik bungsunya, Yasinta, untuk melangsungkan pernikahannya, dengan alasan agar Laisa masih sempat menyaksikan cantiknya sang adik ketika menjadi mempelai wanita. Dan hari itu menjadi pernikahan terakhir di keluarga, karena tepat setelah pernikahan berlangsung, Laisa menghembuskan napas terakhirnya di hadapan seluruh anggota keluarga. Demikianlah akhir cerita kehidupan Laisa sebagai seorang kakak yang mengorbankan seluruh hidupnya demi keberlangsungan hidup keempat adiknya. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari novel Dia Adalah Kakakku. Sebenarnya kelebihan dan kekurangan sebuah buku itu tergantung bagaimana pembaca menilai buku tersebut. Maka kami dalam satu kelompok sudah mendiskusikan kelebihan dan kekurangan apa yang kami temukan dari buku ini. Menurut kami, novel Dia Adalah Kakakku ini sangat recommended karena alur ceritanya sangat menginspirasi dan memotivasi. Banyak sekali pelajaran hikmah yang terkandung dalam buku ini, seperti contohnya tentang takdir Tuhan, bahwa kehidupan, kematian, jodoh maupun rezeki itu hanya milik Tuhan. Kita sebagai manusia hanya mampu untuk berdoa dan selalu berusaha.
Selain itu, novel ini juga mengajarkan kita mengenai pentingnya kerja keras dan pantang menyerah. Hal ini digambarkan oleh sosok Laisa yang selalu membantu ibunya, Mama Lainuri, untuk selalu bekerja keras agar adik-adiknya dapat sekolah menempuh pendidikan. Penggambaran tokoh yang tertuang pada novel ini juga sudah sangat jelas, sehingga kita sebagai pembaca juga bisa membayangkan bagaimana kondisi fisik dan bagaimana karakter si tokoh masing-masing pada cerita ini. Cara penulis mendeskripsikan latar tempat, yakni lembah Lambai dan suasana cerita terasa sangat nyata, sehingga kami sebagai pembaca ikut merasakan dan seolah-olah berada di cerita tersebut. Untuk novel sekelas Terelie, menurut kami hanya beberapa kekurangan yang dapat kami temukan dalam novel ini. Misalnya pada pengambilan kata dan kalimat, mungkin memang agak rumit dan agak memusingkan. Namun untuk membaca setia dari Terelie, mungkin sudah biasa dengan hal tersebut, sehingga rumitnya kata-kata dan kalimat bukan termasuk dari hal yang perlu dipermasalahkan. Selanjutnya yaitu ada cover buku. Sebenarnya cover buku ini sudah sangat menarik, di mana memperlihatkan suasana sungai dan ada satu kincir air buatan Dalimunte. Namun dari sekian banyaknya karya Terelie, menurut kami cover buku dari novel Dia Adalah Kakakku tidak semenarik dengan karya Terelie lainnya. Demikianlah pemaparan dari kami selaku kelompok 8 kelas 11 MIPA 9 mengenai novel Dia Adalah Kakakku karya Terelie. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada, dan terima kasih banyak kami ucapkan atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.